tanpa hadirnya Toy, tanpa hadirnya Sutujin, tim Liquid ID bebas banget untuk ngedapetin ke arah Lordnya. Dan ini berbahaya, Aaron Shiki dengan satu hit terakhirnya tadi yang memulangkan pemain Archie Hoshi. Ini mungkin bisa terjadi lagi, dan ini dia satu instant replaynya. Ketika memang openingnya diciptakan dengan sangat manis gitu oleh seorang Aran. Dan yang kita kira satu follow up dari Widdy-nya nggak bisa diselesaikan, tapi ternyata Aaron Shiki menunggu timing yang tepat saja. Dan ini dia, Redder Apate from Aaron Shiki. Dapatnya Sutujin pula kan. Mahal banget, gila. Masalahnya Sparkle buff-nya, kalau nggak di cover, ini mereka nggak dapat Sparkle buff satu. Kedua, sekalipun dia cover, ini akan kehilangan banyak banget source skill untuk melakukan cover terhadap satu poin. Lihat, Tsunami Slam, bertikar seorang Idok, dia masih terlalu besar, tidak bisa dilindungi. Dan bahkan, Purify Day untuk seorang Reigns, mundur ke arah belakang membuat para masuk dari tim Liquid mendapatkan informasi tidak ada Purify untuk seorang Reigns ya. Iya, tapi tidak ada The Way of Dragon juga yang membuat Widdy harus mundur terlebih dahulu. At least mungkin ada passive turret yang bisa menjadi milik dari tim Liquid ID untuk satu Lord di awal. Itu tetap akan menjadi hal yang sangat menguntungkan. Dan RRQ Hoshi, mereka harus mulai berhati-hati buat sekarang. Jairen di area yang terdepan harus ada follow up damage yang cukup. Toy harus mendapat posisinya dan Sutujin. Mungkin yang bisa dilakukan sekarang adalah hanya Tsunami Slam! Oke! Watch out, Sutujin fans everybody gak berhasil mendapatkan apapun damage dan seorang Fabi yang terlalu besar. Lihat, satu sosok Aran berhasil mengubah segala gameplay dari tim Aran Kyoshi. Iya. Tsunami Slam from Aran. Ngeri banget sih ini untuk permainan dari Kaleanya ya, karena bisa menghentikan banyak banget pergerakan. Dan aku kira Sutujin nggak akan mencoba untuk masuk sih di posisi tadi. Tapi pada akhirnya mereka harus kehilangan dua pemain lagi, dan bahkan pasif turret sudah hilang. Tim Liquid ID akan memaksa dalam kah? Karena retribusi baru saja dibuka. Tapi lihat, again and again, sosok dari seorang Aran gagal mendapatkan Tsunami Slam. Tertek begitu saja, memaksa satu poin kill. Tapi ternyata Darren terkena damage banyak, dan ini adalah Sutujin miss cable, double miss cable. Dua kali miss cable yang tidak berhasil membuat seorang Iron Shiki ter-takedown. Karena tadi kalau misalnya gak miss cable, Iron Shiki minimal itu akan ngeluarin flicker. Pasti. Cukup disayangkan ya melihat pergerakan tadi, karena sekarang satu base turret sudah resmi menjadi milik dari tim Liquid ID. Nextnya mungkin kita bakal menuju ke area Lord, tapi ngelihat posisi yang sekarang seperti ini, perbedaan levelnya udah makin kerasa lagi. Winter Crown udah ada di tangan dari seorang YSL. Jadi makin susah lagi deh. 7.000 gold ini jauh banget. Dan untuk bisa mendapatkan ini dia butuh shutdown dari Fabian. Iya. Dia butuh shutdown dari Fabian di saat adanya objektif Lord. Ketika shutdown itu terjadi dia harus steal Lord. Kalau enggak, tim Liquid bisa melakukan endgame setelah Lord yang selanjutnya. Jujur bisa banget sih kalau ngelihat posisinya. Meskipun mereka punya Cecilian, meskipun mereka punya Granger, tapi harusnya secara stacking ini tuh masih belum terlalu tinggi. Yang artinya masih dari counter juga. Dan untuk Reigns, posisinya nggak terlalu aman. Ternyata banyak banget nih yang bisa nge-trigger Purify dari seorang Reigns. Jadi kita bakal lihat sebentar lagi dengan Lord yang sudah mulai terbuka. Sutujin. The Way of Dragon, one ready! The Way of Dragon yang on point with flicker. Freestyle dulu bos. Berhasil membuat Widdy mendapatkan satu poin kill atas Sutujin di saat Lord. Skema yang sudah kita buat yang harusnya mendapatkan Fabian sebelum Lord untuk bisa membalikan keadaan. Semuanya dibalikan dan bahkan tim Liquid yang berhasil melakukan steal terhadap seorang Sutujin. Wah, itu satu movement yang cukup fatal ya bisa dibilang. Kehilangan jungler ketika Lordnya hadir. Dan sekarang yang makin mengerikan lagi adalah dari Aran. Antikiras, Radiant Armor, dua jenis damage yang masuk. Ini udah mulai bisa dihindarkan. Darky Hoshi, mereka butuh item-item offensive yang lebih banyak. Terutama dari Cecilian-nya ya, karena ini baru ada Elegant Gem yang belum menuju ke arah Clock of Destiny. Dan dia masih butuh penetrasi atau magical power tambahan lagi untuk bisa nge-deliver semua damage-nya, untuk bisa nge-defense base turret-nya. Karena masih ada dua base turret tersisa, tapi 3 lane push ya akan dibawakan oleh tim Liquid ID. Brilliant Wolves ini benar-benar membutuhkan banget Sutujin dengan metode karetnya. Maksudnya dia berhasil mendapatkan safety moment, tapi Dairon di sana ke short step yang memasukkan sama Fabian. Aran gagal mendapatkan Tsunami Slam, tapi Dairon menjadi target utama. Mundur ke arah belakang, Duel Dragons, semua memberikan suara Dairon, menerima damage terlalu banyak dari Yaskiel. Crimson Vegas 7 day for this time, dan satu momentum yang dibuat Dairon. Jujur, Aran Kyoshi, kalau nggak ada Dairon dengan badannya tadi, dan seluruh soft skill-nya dimenangkan oleh Dairon, dihisap semua, diabsorb oleh dia, mungkin tadi udah wipe out. Iya. Karena Aran sama Widdy itu maksa ke arah Dairon. Iya, termasuk dari Tsunami Slam-nya ya, yang akhirnya emang ngebuat Dairon tumbang, tapi Conceal Play kembali lagi terlagi hati dong. Idok jadi target utama, fokus ke arah belakang, dan Tsunami Slam! Sutujin! Almost take
dengan rupanya. Satu buah Skype sebelum menyala diserang Widdy. Masih ada Immortality. Dan